Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya M. Jakfar. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Bunian ya. Hai. Kali ini kita ingin Kali ini kita ingin membahas mengenai apa Bu? Buku Ta'limul Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji ya Bu ya. Aduh. Sekali bilang Oke, dah ini bercanda. Oke. Kerukung pada ketawa. Oke. Ini sesi bincang-bincang keempat dan kedatangan bintang tamu Bunian yang sudah sangat tidak asing bagi mahasiswa jurusan Matematika UNESA karena beliau adalah dosen pendamping mahasiswa bertahun-tahun lamanya. Ya, 8 tahun. 8 tahun. Nah, 9 ya? 9. 2012. Dan sekarang sepertinya stop. Ya, karena bukan beliau tidak layak, bukan ya, bukan, tapi beliau naik pangkat sekarang. Jadi aku rektor. Amin. Oke. Rahasia kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini ketemu sama Bunian itu sulit ya Bunian ya. Kenapa? Karena Bunian. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Bunian ini nama lengkapnya Ibu Dwi Nur Yunianti. Ya benar. Boleh dipanggil Bu Bunian. Kalau ya. di kampus, kalau di rumah Bu Abdus. Oke, karena ada Pak Abdus di rumah yang menemani. Oke. Bunian ini sekarang sedang lanjut studi S3 dan ini semester 2. Semester 2. Ya. Wah, oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangan dan doa. Ya. Bunian S2-nya lulus tahun berapa? Saya S2 itu Januari 2012. Itu masih ingat betul, itu mepet-mepetnya waktu, harusnya gelombangnya udah ditutup, tapi karena diberi kemudahan ya sama Allah, doa orang tua, doa suami, akhirnya masih bisa lulus. Ya. Berarti tahun 2012, jadi 2 tahun 3 bulan. Nah, oke. Ini ada tren dari SD ke SMP itu kan nggak nunggu berapa tahun ya Bu ya. SMP ke SMA juga nggak nunggu berapa tahun. Ke S1 juga nggak. S2 mungkin S2 hanya berapa tahun? 2 tahun. Cuma 2 tahun ya. Betul. Nah, ke S3 10 tahun. Itu kan lumayan ya Bu ya. Iya. Nah, 10 tahun. yang jadi pertanyaan, apa motivasi Bunian kok sekarang berani memutuskan lanjut ya udahlah S3. Padahal kualifikasi dosen S2 kan cukup, gitu kan ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi memang kalau sesuai sama undang-undang itu dosen minimal S2, tapi nggak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun yang akan datang itu bisa jadi kualifikasi S3 jadi minimal. Dan kenapa kok menunggu 10 tahun, itu memang sebetulnya yang diperlukan S3 itu adalah kesiapan ini ya. Kesiapannya itu berbeda ketika kita di S2. Jadi kalau S2 itu sama seperti S1, tinggal daftar jadi mahasiswa melalui proses selesai. Tapi ketika S3 itu ada proses untuk kesiapan mental, terus kemudian kesiapan bukan fisik ya. Jadi kesiapan researchnya seperti apa. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya dari S1 ke S2 itu memang lebih harus lebih siap itu ke mentalnya untuk yang S3 gitu. Jadi kenapa kok 10 tahun itu sebetulnya dari S2 2012 lulus, kemudian mau 3 tahun 2015 tuh pernah ada dorongan dari kolega, kenapa nggak S3? Nah itu kayaknya rasanya S2 itu masih kerasa banget, aduh udah sampai berpikir saya bisa nggak sih S3? Kayaknya tuh kayaknya bukan malas, cuma kayak nggak mau mengulang sesuatu yang sudah berlalu. Nah akhirnya dengan bertambahnya waktu, terus kemudian dari kewajiban dosen, jadi nggak dosen itu kan memang wajibnya harus memantaskan diri. Nah itu tujuan saya itu memantaskan diri, terus kemudian tuntutan dari kebutuhan mahasiswa. Nah, akhirnya harus ini S3 itu pun harusnya masuk tahun 2020. Nah, karena lagi-lagi tidak siap mental. Nah, orang tidak siap mental itu akhirnya
beribu alasan itu dicari. Oke. Beribu alasan dicari, yang nggak siap mengurus berkas-berkas, yang nggak ada beasiswa, yang nggak ada ini, nggak ada itu, Nggak ada ide disertasinya. nggak ada ide, terus kayak alasan-alasannya sebetulnya kalau menurut saya dibuat-buat itu bisa menjadi sesuatu yang logis, padahal ketika kita jalani ya sebetulnya oh ternyata apa yang ditakutkan ternyata enggak. Oh, enggak ya. Jadi memang kesiapan mental sebetulnya kalau untuk yang ke S3 itu. Berarti tipsnya harus menyiapkan mental. Iya, betul. Ya. Karena pasti tidak hanya di beberapa kampus. Kayaknya banyak di berbagai kampus yang dosen S2 tapi masih mikir-mikir untuk lanjut ke S3. Oke. Jadi kayak orang mau maju perang itu perang apa ya? Perang besar gitu ya. Oh, iya. Perang medan. Betul. Oke. Tapi ya toh masih sehat-sehat saja. Alhamdulillah, nggak boleh takabur. Ya. Oke, kemudian ini kan S3-nya ada di era pandemi. Betul. Tentu berbeda kalau S3 di era-era sebelumnya ya. Kalau di pandemi ini kita kuliah kayak gak kuliah gitu kan kuliah. Ya. Kita gak kuliah tapi terdaftar. Betul. Nah, ini ada pengalaman gak Bu? Kesulitan selama 2 semester ini? Ya. 1 semester ya? 1 semester. Kesulitannya itu ke arah kolega S3. Kolega S3. Jadi kayak kenal nggak sih sama kakak kelas sama itu hampir dibilang aduh kayaknya kenalnya cuma beberapa orang saja, padahal yang dibutuhkan S3 itu tuh selain kesiapan mental itu juga sebetulnya ini ya jaringan itu ya link. Karena kan kalau kita riset itu kan nggak bisa berdiri sendiri sebetulnya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kelebihannya itu lebih manage waktunya lebih mudah karena kan kita nggak harus mobilitas dari tempat asal ke kampus. Ya lebih sulit lah Bu manage-nya, kan kita kuliah dari rumah. Kuliah dari rumah cuman kan lebih ya, nggak sesulit ketika offline ya. Kalau offline kan apalagi saya kan posisinya izin belajar, jadi masih harus ditugasi mengajar di dapat perguruan tinggi itu masih ada di kampus asal. Nah, kampus asal. Jadi ya saya lebih enjoy ketika pembelajarannya daring sebetulnya. Oke, kalau daring. Jadi lebih enak. Cuma itu tadi kekurangannya adalah nggak kenal temennya bagaimana, terus senior bukan senior ya kakak angkatan seperti apa. Padahal biasanya kalau S3 itu justru sering-sering diskusi. Harus sering diskusi. Nah itu nggak enaknya di situ sebetulnya. Oke, itu satu. Ada gak enak kedua? Gak enak keduanya apa ya? Itu aja sih kalau menurut saya lebih ini sih, terus dengan diskusi dengan calon promotor itu sebetulnya lebih manajemen waktunya lebih enak. Jadi kan kita tinggal buka janjian, tinggal buka laptop, selesai. Oke, kru pada ketawa. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan mungkin? Belum aman, yakin ya. Aduh, kayak ujian aja. Oke, apa pertanyaan lagi ya? Dari kru. Nah, ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Jadi ini ceritanya Bu Nian, ini adalah guru saya dan guru Pak Wahid. Kayaknya saya masih bilang anak kedua kayaknya Pak Jabar ya. Oh iya, bilang anak kedua. Nah, bayangin Pak Jabar tuh lahir tahun berapa? 89. Ganti, maksudnya ganti. 89. Saya 83. Jadi betul. Jadi hamil apa kedua ya? Kayaknya pertama ya. Enggak tahu juga. Pertama, saya kuliah toh. Iya, pertama. Oh iya, benar pertama. Tapi tampilannya mungkin justru lebih muda beliau gitu ya. Oh iya. Wah, itu. Tanya Bu, skincare yang dipakai apa ya Bu ya? Endorse. Apa sih ya? Enggak mau berbagi. Karena kita belum dapat endorse ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mengenai apa? Ada yang Oke, tadi. Bu Nian, saya mau bertanya.
Yang pertama, bagaimana sih caranya jadi dosen yang favorit? Karena saya dengar Bunian itu salah satu dosen favorit. Tepuk tangan dulu. Iya. Padahal saya baru dengar ini. Yang kedua, apa ya Bu bedanya izin belajar sama tugas belajar? Kalau misalnya izin belajar ada beban maksimal kerjanya atau beban mengajar berapa SKS enggak ya? Oke. Nah, itu pertama dulu. Dosen favorit, saya nggak merasa tuh jadi dosen favorit sebetulnya. Karena kan kalau dosen cerewet mungkin ya. Nah, jadi apa ya? Yang penting itu kita bekerja dengan hati. Nah, udah itu aja. Kalau mahasiswa salah, suka ngomel, karena dianggap anak sendiri. Udah, kalau bagus dipuji, kalau salah diomeli. Nah, sudah selesai. Itu. Jadi bekerja dengan hati. Jadi sebetulnya ini ilmu yang saya peroleh ketika saya S2. Jadi itu ada di mata kuliah apa di S2? Di S2 itu di semua mata kuliah. Kenapa? Karena sebetulnya saya alhamdulillah waktu S2 itu diberi dosen-dosen yang sebetulnya lebih mementingkan proses ya. Kalau prosesnya S2-nya dulu di mana? S2 saya di UGM. Nah, prosesnya bagus itu insya Allah outputnya nanti akan bagus. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang saya bawa. Jadi proses itu harus ya nomor satu sebetulnya. Ya, cuma kadang-kala banyak alfanya. Alfa itu kadang 36 mahasiswa, satu kelas, ada berapa mata kuliah. Nah, terus ada kesibukan yang lain. Nah, itu kadang pernah kayak masanya bikin kesel. Nah, itu ya biasa kok seperti itu. Noise ya. Paling ya ngomel gitu aja. Jadi nggak pakai lah blok-blok ya, aku nggak pakai. Ya. Kalau mau jadi dosen favorit harus ngomel. Terus yang kedua. Apa tadi pada yang bedanya izin belajar? Belajar ya. Tugas belajar. Kalau memang yang lebih menguntungkan itu sebetulnya tugas belajar. Karena kalau tugas belajar itu kita benar-benar dibebas tugaskan, tetapi ini ya, jadi tugas kita cuma belajar. Dari tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi itu nggak ada. Tapi kalau izin belajar, karena kita izin itu berarti tugas Tridharma itu wajib diizinkan. Jadi kayak semacam kita ambil kursus gitu ya, tanda kutip kursus gitu. Berarti cuma kewajiban masih harus dipenuhi. Nah, itu beratnya memang di situ. Nah, cuma di sini akhirnya kembali ke peluang yang ada. Karena kan kalau tugas belajar itu mewajibkan adanya beasiswa. Nah, jadi bagi yang punya peluang beasiswa, memenuhi syarat dan diterima itu karunia, bersyukur sekali. Tapi bagaimana kalau yang tidak? Nah, kalau yang ini sesuatu yang saya takutkan sebetulnya kenapa kok memutuskan mundur 1 tahun. Nah, jadi kadang-kala, bisa nggak sih kita kuliah nggak ada beasiswa dengan biaya S3 yang nggak murah ya sebetulnya. Bisa nggak sih? Akhirnya saya berpikirnya gini, uang ini banyak sekali orang-orang yang nyambi itu maksudnya ada kepala instansi, toh bisa lulus S3, dokter, ambil ya praktek, ya ngambil spesialis. Nah, terus saya mikir kenapa kok saya nggak bisa? Nah, saya pikir gitu. Akhirnya apa? Ya wis bertekad apa? Kalau orang Jawa ngomongnya kejegor dilakoni. Nah, itu sudah itu. Jadi itu karena memang saya ya alhamdulillahnya tidak diberi kesempatan menerima beasiswa gitu. Karena kan semakin ini ya, makin tahun mungkin pemerintah lebih selektif dalam penerimaan beasiswa dari segi perguruan tingginya, akreditasinya. Nah, tapi saya nggak putus asa karena ya itu tadi tantangannya di situ. Selagi ada jalan, kenapa tidak? Kita kayaknya cocok ya? Cocok. Dari kru satunya ada pertanyaan? Aduh. Apa ya Pak yang pertanyaannya? Kalau nggak ada di akhir aja deh Pak Jaka. Oke. Kalau nggak ada diakhiri. Iya. Untuk terakhir, berarti saya aja yang bertanya. Ya. Ini apa dorongan? Misal kan pasti banyak ya, kayak saya aja lah Bu ya. Saya S2. Kenapa harus segera S3?
dan guru-guru mungkin yang sedang S1 dan sebenarnya dia bisa lanjut S2. Kenapa ayo segera harus S2? Kenapa? Nah, ya itu tadi karena sebetulnya kesadaran bahwa sebetulnya ini ya, kalau kita punya kompetensi yang lebih bagus, nah itu kan nanti imbasnya ke banyak hal, terutama ke mahasiswa. Karena apa sih yang diberikan dosen itu kan ya ke mahasiswa itu kan imbas secara langsung sebetulnya. Oke. Berarti seperti kalau lembaga itu secara nggak langsung sebetulnya. Gitu. Jadi terus apa, guru-guru oh S1 cukup, nah kenapa kok tidak S2? Itu nanti efeknya juga ke murid ya. Oh gurunya pinter, jadi nggak cuma menerima ilmu yang begitu-begitu aja. Nah, jadi seperti itu. Berarti intinya harus apapun pekerjaan kita, baik guru, dosen atau apa, tapi usahakan memantaskan diri sebisa mungkin. Betul, gitu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri karena Bunian harus belanja habis ini ya, harus belanja. Jadi kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.